Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Bayu Muhammad Gumelar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Administrasi Publik. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview kembali materi apa saja yang kemarin sudah disampaikan pada waktu Bamba oleh Dekan beserta Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3. Baik, yang pertama saya akan mencoba mereview materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yakni Bapak Haji Aan Anwar Syihabuddin, SH, SIP, MSI. Materi yang disampaikan oleh Pak Dekan kita yakni tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menunjukkan bahwa seorang individu memiliki keterkaitan menjadi bagian dari suatu bangsa. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa setiap individu yang hidup dan terikat dalam kaidah atau naungan di suatu negara harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan yang dilandasi oleh kesukarelaan demi kesejahteraan bangsa dan negara tersebut. Namun, pada kenyataannya, kesadaran berbangsa dan bernegara semakin hari semakin menurun. Salah satu faktornya adalah pelapukan moral. Dan jika kondisi ini dibiarkan, keadaan suatu negara itu akan hancur dan membahayakan keberlangsungan hidup suatu bangsa. Begitupun juga dengan kesejahteraan dari masyarakat di suatu negara tersebut. Saya mengutip dari salah satu pernyataan filsuf dari Yunani yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu bangsa itu ditentukan oleh karakter atau moral bangsa itu sendiri. Pernyataan lain yang saya kutip adalah dari sejarawan Inggris. Mohon maaf, saya agak baca skrip sedikit karena ini juga adalah merupakan rangkuman materi yang kemarin saya tulis dari Bapak Dekan yang menyatakan bahwa 19 dari 20 peradaban di bumi hancur bukan karena penaklukan oleh negara lain, melainkan karena pelapukan moral dari bangsa itu sendiri. Nah, sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus senantiasa menjunjung tinggi kesadaran berbangsa dan bernegara, yakni dengan cara mengenali jati diri dan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Seperti menjunjung tinggi bahasa nasional, bahasa Indonesia, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar negara Pancasila, dan lain sebagainya. Materi yang kedua adalah materi yang disampaikan oleh Wakil Dekan 1, yakni Bu Endah Pestikwati, SIP, MSI. Materi yang beliau sampaikan adalah pengenalan proses pembelajaran akademik dan kerjasama. Proses pembelajaran di sini mencakup antara lain perencanaan pembelajaran atau perkuliahan, proses pembelajaran atau perkuliahan, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa masa pembelajaran atau proses pembelajaran di perguruan tinggi yaitu 8 sampai maksimal 14 semester. Lanjut materi yang keempat, yaitu yang disampaikan oleh Wakil Dekan 2 oleh Bapak Didi Jajuli, SE, MM, MSI. Di sini beliau menjelaskan tentang pengembangan lembaga seperti pembentukan lembaga baru di tingkat fakultas maupun prodi. Tidak banyak yang beliau sampaikan kemarin, hanya cuplikan-cuplikan video mengenai sarana-prasarana yang ada di kampus Unigal Ciamis. Yang terakhir, yakni materi dari Wakil Dekan 3 oleh Bapak Agus Nurul Syam Suparman, SIP, MSI. Beliau menjelaskan tentang sistem pendidikan tinggi. Secara garis besar, sistem pendidikan di perguruan tinggi yakni meliputi yang pertama input atau masukan yang di dalamnya terdapat mahasiswa, dosen, terus prasarana yang ada di kampus seperti bangunan kampus, sarana pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses pendidikan seperti yang saya bilang tadi bahwa proses pendidikan di perguruan tinggi yaitu 8 semester sampai maksimal 14 semester. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu output Outputnya berupa hasil pembelajaran, ini menciptakan mahasiswa atau lulusan yang cerdas dan kompetitif.
Cerdas di sini yaitu cerdas secara spiritual, emosional, intelektual, moral, maupun sosial. Kompetitif dengan memiliki kepribadian yang unggul, bersemangat juang tinggi, produktif, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu sedikit review mengenai materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ya. Dan buat teman-teman selalu tetap semangat ya, belajar walaupun dalam masa pandemi, mahasiswa bisa